Gimana Jim? Ini hits nih. Woi, ada pada gitu. Itu kita lagi doa, Breng, sebenarnya. Ya gitu. Tanpa sadar itu sebenarnya terjadi tuh energi lo masuk ke melesat ke atas. Ku tertidur dimanapun aku bisa. Latihan nih bagus nih. Kapanpun ku mau. Hihi. Tangan gitu dong. Itu tadi penggalan lagu More Frame judulnya Sleep Anywhere, Dream Anytime. Iya, bener ya Bang ya? Yoi. Oke, kita buka dulu ya sekarang ya. Kembali lagi di YouTube channel Home Skincare, masih bersama gue Rian dan partner gue Ciwir. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, abang-abangannya, abang-abangan. Yoi. Oh, Abang-abang. Oke. Udah dari tes Iwan Fals tuh ya. Bersama Bang Jimmy Multazam. Multazam. Terima kasih nih Bang udah main ke kantor kita nih. Sami my friend. Sebelumnya gua izin nyontek dulu nggak apa-apa ya Bang ya. Oh, nggak apa-apa, Soalnya grogi Bang. gua kalau nggak nyontek. Yoi. Jadi kalau ngomong suka ngeblank gitu. Maklumin aja ya Bang ya. Yoi. Itu Ciwir, kenapa namanya Ciwir, friend? Ciwir itu dari kata ci. Iya, sungai. Lupa gua pokoknya lupa. Wire Jawir, jadi sungai-sungai di Jawa, bukan? Wir itu dari kata wear, memakai. Oh, gitu. Ciwir. Jadi gua katanya kalau pakai apa aja pantas. C-nya bagus ya? Yoi. C-nya Ci itu kan melihat si dari looking gitu kan. Oh, oke. Lihat gitu. Ya itulah sekilas ya, friend ya. Iya. Nah, gantian nih Bang. Jimmy Multazam itu nama asli atau nama panggilan nih? Asli lah. Setahu gua Multazam itu kan nama tempat kan ya? Iya. Apa lu lahir di situ atau bagaimana? Kisahnya Kagak. bagaimana? Atau ada nama panjang lagi? Jadi dulu tuh ada namanya dai bernama Ustadz Fakhruddin Saleh ya nggak ya, waktu pada waktu gue lahir. Bokap gue nggak ada ide buat ngasih nama gue. Terus Pak Ustadz itu ngasih nama ke gue, Hermaz Multazam. Iya nggak ya? Lu anak keberapa Bang? Kelima terakhir. kelima. Nah, terus katanya, apa itu artinya? Artinya itu adalah lelaki berhati singa yang minta maaf di pintu Multazam. Keren. Berat juga ya. Puitis ya, puitis ya. Sedap. Terus bokap gue bingung, tapi dipanggilnya apa ya? Maz. Kita orang Padang. Gitu, Her atau Mul ya, kalau orang Padang Imul nih gitu. Kakak gue yang SMP nggak suka. Udah terserah mau manggil apa, kakak gue SMP kelas 1 kalau nggak salah. Nah gue tuh kayak, kakak gue yang kedua tuh kayak ngasuh gue lah. Dia ngasih nama gue Jimmy. Ya. Jadi asli kan, jadi gue bukan karangan gue. Langsung Kenapa tuh? dari Karena kandung. ini Apa? suka sama mobil Jeep. Jimny belum ada Kata- zaman oh, itu, belum ada. belum ada. Jimny 80-an. Iya, waktu itu ada The Osmond Brothers, ada boy band tahun 80-an awal gitu. 70-an akhir ada Osmond Brothers. Jadi Osmond Brothers itu kan udah ngetop, terus dia adiknya diangkat lagi nih, namanya Jimmy Osmonds gitu. Gitu. Dia suka banget tuh ada posternya. Terinspirasi dari situ. Karena dia ngefans sama Jimmy Osmonds gitu. Jadi gue dikasih nama itu. Tapi tetap harus ada Multazamnya ya. Yoi, ya cuman kalau gue tulis nama gue Jimmy Multazam, panjang amat. Oh iya. Kayak ijazah gue gitu kan. Iya. Oh berarti karena anak kelima, saking bingungnya. Dikasih nama sama gitu. dai pada zamannya gitu. Berarti kalau saking gak nemunya jadi Jimmy Mustahil. Iya. Ada? Enggak. Ya ini Bung Jimmy juga kan gitaris dan vokalis juga ya Sing Bang? gitaris sih kagak gue ya. Ya, lu- Drummer dia dulu. Kan lu juga big mulai client. merambah ke gitar kan sekarang? Ngeband udah mulai ke gitar kan sekarang? Ya itu mah Atau ini gitarnya aja. nggak ada senar ya Bang? Ada, cuman emang ini aja Performance maksudnya. aja gitu. Waktu pandemi itu gue nggak ngelakuin apa-apa, gue megang gitar gitu secara serius gitu ya. Ya gue emang bikin lagu pakai gitar gitu kan, pakai skill gue yang apa adanya. Cuman pas gue pegang gitar itu keluar nih ide-ide gue zaman dulu nih. Jadi ya itu gue emang gue dokumentasiin gue main gitar. Tapi kalau gue gitaris gue bukan gitaris. Oh gitu. Lu nggak menyematkan diri lu sebagai gitaris ya? Ya enggak lah, kayak anak Mayet. Padahal kalau lu menyematkan gitar sama vokal jadinya Jimmy multitasking. Iya. Jimmy Hatfield, asik ya, sangar ya. Ada? Nggak ada. Oke Bang, ini gosipnya lu pernah main di film Lika-Liku Laki-Laki ya Bang ya? Kaliku laki-laki. Mm-mm. Itu apaan sih? Gideon, Bu. Oh Jimmy Gideon, wah parah nih. Siapa nih ngasih pertanyaan ini? Makanya.
Gue film itu pernah main, ada filmnya Upi gitu, cuma jadi cameo doang sih. Upi Oh, iya. itu pernah. Sempat Terus juga, apa film apa? Apa tuh? Realita Cinta Rock and Roll, Oh, iya, masalah iya, gue iya, ada bener, itu bener, ya, bener. cuman itu sama yang terakhir ada nih. Upi kayak seneng apa? Seneng sama lu, Bang. Iya, cuma bukan tipe gue aja. Iya, tadi. Cuman enggak. Upi itu suka kayak tema ceritanya kayak drama tapi ada musiknya tuh. Oh, iya. Selalu ada rocker-rockernya gitu ya. Nah, itu pasti ada si Ipang, terus kadang-kadang gue suka ikut gitu. Nah, gue mungkin dari cameo dari sesi musiknya kali ya. Cuman gue emang nggak terlalu suka gue sama nggak terlalu enjoy gue sama acting gitu. Kenapa tuh, Bang? Nggak gue aja gitu sebenarnya. Padahal lu kayaknya Kayak ini ya. ada Pinter potensi tipu aktor ya. banget ya, Pinter aktor tipu ya. banget. Iya. Kayak kawan gue. Iya. Tipu-tipu. Tapi ini maksudnya, ya dulu gue waktu kuliah sih emang buat nyari sampingan ya gue ikut. Casting. Nggak casting sih, maksudnya ya Cameo ada gitu ya, ya? ada casting pernah Lumayan beberapa ya. kali di ya iklan sempat juga. Cuman gue emang kayak jadi misalnya ada produksi yang pendek gitu untuk nyari uang kuliah, ya gue ikut lah. Itu sebelum upstairs tuh, Bang. Jauh sebelum upstairs, itu masih sempat gitu. Cuman ya pas sempat udah pengen serius gitu, semakin gue terjun ke dunia persyutingan itu, wah ini kayak nggak gue banget nih gitu. Gue nggak dapet gue enjoy-nya. Gitu. Apa itu iklan tuh dulu? Enggak sih, ada ya kayak film-film ini apa Video FTV klip. gitulah ya. Kalau di YouTube masih bisa di browsing tuh, Bang. Ya lu cari aja, ada sih. Oh iya, Apa tuh? filmnya sini juga ada sih, apa sih? Jenderal Kancil kayak gitu-gitu mah ada sih. Ya, kita Selalu tampilkan. das. Cari deh tuh. Halo Jenderal. Kelihatan lagi. Lu juga pernah ngisi suara tokoh kartun ya, Bang? Tokoh kartun. Heeh. Kayak kagak nih Ini salah mau nih. kemana nih Ya, arahnya iya nih? nih, ya. Jimmy Neutron. Iya. Beda zaman. Aduh, Oke. ini parah nih yang bikin skripnya. Tolong ya. Ini bokapnya dia juga katanya ngefans banget sama lu, Bang. Ah, bokap lu. Iya. Soalnya koleksi mobilnya ada 3 kan? Jimmy. Kan udah tadi. Oh, udah tadi. Itu kan Oh, Jimmy. iya. Masa kecil lu seperti apa, Bang? Gue pengen tahu. Masa kecil. Standar sih masa kecil gue. Standar 1, samping apa 2? Standar tengah gue lebih suka. Iya. Gue yang kanan kiri, Bang. Iya. Yang gue inget gue masa kecil gue kalau berenang diajak tetangga itu aja. Oh gitu. Iya, Tapi lu tipe kalau- yang bandel nggak sih, Bang? Agak standar gue, Yakin? yakin. Oh gitu. Nggak nih berenangnya pas kapan nih SD? SD. Di balong? Apa Apa? di kolam langsung? Ya di kolam. Ya kalau di kolam tuh tandanya sama tetangga Tetangga. gue. Tetangga gue tajir orang Madura gitu. Terus ya, ayo kita berenang yuk ke Ancol gitu. Wah itu pasti ngajak gue. Jadi misalnya gue lagi main, wah sama anaknya, Jim ikut aja. Waduh. Wah dulu kan nggak usah telepon-telepon Iya. orang tua, langsung udah jalan aja katanya. Ah. Udah nyemplung gue di Ancol gitu. Nah cuman kalau sama teman-teman ngaji gue, yang anak Sawah Barat, ya mainnya itu baru di Kubangan Kebo gitu. Di Sawah Barat ya, dulu ada tuh. Nyemplung temen gue, wah ada kebonya gitu, pernah kejadian. Adaptif. Ayo, Lu tertarik nggak, Bang, tinggal di Mars? tinggal di Mars enggak? Nah, tapi kan lagu-lagu lu kan Iya. mengandung unsur-unsur planet. Mendingan di lu, Jogja kan? deh, kayak Jogja, Malang gue mau. Kenapa? Kalau lu dapet tawaran Apa? Di dari Mars. Elon Musk misalnya. Elon Musk. Nah, kemarin baru launching video klip nih. Ah, Yoi. Berjudul Megah Diterima. Yoi. Nah, boleh diceritain tuh, Bang? Megah apa megah? megah kayaknya ya. Megah. Kalau gue sih. Kalau Megah, Wati. Iya. Yoi. Megah, oh megah. Nih, Bang Jim sebelah belakang nih, sablon. Van Halen, sorry, beda. Jangan nyampein ke politik. Belakangnya banteng tetap. Bantai kapan tuh? Iya. Nyaru. Gimana tuh, Bang? Dari proses bermusik Lu nyutradarain atau Enggak, gue nggak nyutradarain. Gue non teknis gitu ya. Gue pengen nih yang soalnya ini traveling ya. Iya. Ya kalau kayak derang-rang, gue pernah nyutradarain yang kayak gitu, yang kecil-kecil gitu ada beberapa kali. Cuman kalau di sini gue nyutradarain, wah nih berat nih soalnya videonya traveling. Ceritanya gue pengen ada yang fade segala macem. Jadi gue cuman tulis story-nya, gue ajak temen gue ajak si ini Omar, dia itu drummernya Death Rockefeller. Oh, Nah, yoi. Nah dia yang nyutradarain dia.
Nama aslinya Ke-capture Roma banget. tuh biasanya. Apa? Nama aslinya Roma ya. Bejo sih dipanggilnya. Jauh ya. Jauh banget. Omar ya Bejo. Jadi ya gitu, gue kalau bikin lagu, biasanya gue udah ada visual nih. Sebenarnya kayak gitu kan. Udah ada bayangan maksudnya kan? Udah ada. Jadi pas lagi bikin lagu ini kan dari Pandu kan ya. Jadi kita bikin lagu, ada lagu yang sebenarnya musiknya nggak ada musik dari EP sebelumnya nggak kepake. Cuman kayak bagus nih, gue belum bisa ngisi liriknya waktu itu. Karena gue nggak tahu deh, gue ada feeling bukan kurang dengan lagunya gitu. Ini kurang dapet groove-nya nggak dapet gue gitu. Terus diangkat lagi kan, nih kita tulis lagi yuk gitu. Terus diangkat lagi, gue nulis lirik. Akhirnya berhasil gue tulis, cuman nggak enak gitu. Jadi pas lagi main, gue inget banget Pandu tuh ngomong tuh, ini kayak band-band kampus Ono ya main gitu. Kayak grunge kampus ya gitu. Dia pas tuh, jadi gitu. Iya gue juga susah sih nulis liriknya, cuman ya nggak apa-apa kalau mau ini sikat aja ya nggak apa-apa gue. Ntar deh gue bikin lagi gitu. Itu bikin di rumah. Nah itu yang menarik, makanya gue keluarin di Instagram gitu. Akhirnya abis dari latihan itu, terus dia ngasih ini lagunya gini. Sama gue denger sih, Wizard banget ya Pandu kan sangat Wizard ya. Ya cakep nih, tapi cara nyanyinya Wizard gitu. Terus sama si Yusak dikasih drum, dibikinin drum. Makin jelas tuh, makin jelas Wizardnya gitu. Nah, di vokalnya ya maksudnya. Tapi ini pas gue denger, sebenarnya ini sih chordnya sih nggak serumit Wizard lah ya gitu. Terus akhirnya gue coba ini deh, gue belokin gitu. Terlalu belok. Gue nggak tahu jadi apa itu ya, jadi punk rock gini gitu. Terus masuk studio lagi, coba yang versi Pandu, versi gue gitu. Oke, tengah-tengah dia diambil deh. Part lagunya Pandu, gue emang terganggu malah refnya Pandu gitu. Karena terlalu sweet lah buat gue. Nah, ref gue pakai. Dengan tone suara gue, plek, udah. Iya, tapi itu Goodbye to Cuomo abis itu. Goodbye to Cuomo, tapi gaya nyanyi tetap gaya nyanyi lu sih. Iya, akhirnya gitu. Ya emang, enaknya di Morfem gitu, jadi mesti siap terjadi perubahan apa-apa gitu ya. Jadi misalnya gue bikin yang hardcore pun, gue masukin ke Morfem itu kan agak sedikit sweet gitu ya, karena main gitarnya Pandu itu emang lebih manis lah kalau gue bilang gitu. Jadi akan wah jadinya begini ya, tapi asik, seru gitu. Atau lagu yang sangat groove dari si Pandu, dimainin sama Freddy yang kenceng pak, akan jadinya beda. Itu kan terjadi gitu ya, namanya di band ya, demokratis gitu. Iya. Ya cuman pas lagi bikin itu, lagi take, nih ntar videonya begini nih, gini, gue cerita ke anak-anak, wah ngebayangin gitu. Ajak Bejo deh ya, jangan gue yang sutradarain gue. Karena ya gue pengen, gak mau berat gitu yang mikirin timeline segala macam gitu. Tapi kenapa sepeda bang? Kenapa sepeda? Kalau skateboard tuh banyak banget. Sebenarnya mas skateboard juga masuk sih itu, rolling itu cocok gitu. Iya, Cuman ya gue emang pengen ini sih, gue pengen olahraga yang culture gini lah ibaratnya. Bukan brand ya maksudnya, culture kan dekat dengan brand ya, bukan brand maksud gue, tapi culture-nya gitu. Jadi gue ini pernah main ke Bogor, ketemu anak fix di sana gitu, ketemu anak satu ini, aja nih ketakilan banget nih orang nih gitu. Gue juga nggak tahu, iya. Jadi ya jalan juga, udah naik sini, wah jauh banget ya. Gue udah feeling aja suatu saat gue kan bikin sesuatu sama anak ini dah, apaan gitu ya. Gue ada aja gitu, nggak tahu di sini gitu. Jadi pas ini, tadinya gue pengen nyari anak FFGS Jakarta Barat tuh, dikasih sama Gibran. Wah, brutal banget. Brutal sih, keren sih nih. Cuman kurang ngehe nih tampangnya nih. Gue langsung ingat orang Bogor deh. Si Evan itu. Gitu. Nah, kalau si Rucira ya dia ini ibaratnya progres main sepatu rodanya itu dalam 2 tahun sampai sejago itu tuh. Gila sih buat gue. Dari yang belajar, yang turun masih gitu. Gue ngeliat terus tiba-tiba udah segitu, dan kece pula gitu ya, enak. Jadi bisa mengimbangi kawan gue satu lagi. Kamergenik lah ya. Iya, sama yang Evan kan maksudnya kan, jadi masih Rucira balance. Iya, balance ya. Tapi dari segi dari lo yang punya lagu tuh, cerita video klipnya itu seperti apa tuh bang? Alurnya, apakah dia dipasangkan sebagai suami istri ataukah pacar? Tapi tunggu, ngomong-ngomong soal lirik. Bisa. Nah itu lo kan bikin lirik tuh selalu, gue nggak tahu sih, gue mes aja sih kalau bikin lo ngeliat lirik-lirik lo tuh dari Morfem, dari Upstairs gitu. Nah menyambung yang omongan Ciwer tadi. Nah lo terinspirasi dari mana sih bang? Kalau ini emang tema dari Pandu sih. Dari Biasanya kan Pandu. yang penting gue tema dulu ya. Bukan musiknya aja Pandu. Temanya nih, kan ada kan tuh kan. And I know your face, and I know your name, gitu kan. Terus gue coba belokin lebih pervert gitu kan.
I know what's in your skirt. Tapi gue asal-asalan sih, anak gue cuma, kok lagu in the skirt sih? Malah anaknya Iya, protes. anak gue ada kayak gitu-gitu kan, maksudnya itu lagi bercanda-bercandanya aja. Jadi pas itu Pandu cerita, ini apa sih? Ceritanya apa nih? Nih kayak dari lirik lo yang spontan itu gue tahu ada cerita ya. Ya ini kayak dia seneng sama cewek, oke gitu pas ngobrol. Ya kalau Pandu ya ini maksudnya ini bercandaan aja sih. Ngobrol mau ke bawah suasana, nggak tahu dijemput cowoknya ya gitu. Kentang kan lo kayak gitu kan kata gue. Set deh gue bilang. Iya kayak gitu ya. Ya udah. Nah gue nulisnya seperti sekarang. Temanya sama emang kayak gitu. Jadi makanya gue tulis apa kayak ya lihat ya di ininya ada tuh. Jadi ya enaknya tuh kalau mau morfem gitu ya. Jadi sebagian ya sepedanya masuk ke gelap gitu. Kalau kata Pandu, ini kalau dari musik ini lagi konflik nih Jim nih katanya. Oke, konflik. Keren lu dulu. Oke, gue bikin konfliknya di situ. Gitu. Cuman ya kalau gue sih emang nyerahin ke ini sih ya. Udah akhirnya nyerahin ke imajinasi lo masing-masing gitu. Lo bisa sekreatif mungkin itu menerjemahkan itu ya. Karena gue pernah menerjemahkan lagunya si Netral. Ini tentang ini nih, katanya bukan. Cuman kata si Bagus, boleh juga tuh kayak gitu katanya. Iya. Padahal nggak gitu ya. Anjir malah jadi. Tapi gue juga seneng gini, bisa begitu ya, ternyata karya bisa seperti itu ya. Ya gue ingin seperti itu, jadi semua orang bisa Bebasin aja lah bebas ya. gitu. Ya kalau lirik bahasa Indonesia, gue rasa harusnya ketangkep ya, apa yang gue ini. Multitafsir lah ya. Multitafsir itu penangkepnya aja sih gue bilang. Iya, Sebenarnya gue sangat banal dengan itu gitu. Oke. Asik. Tapi gue sih penasaran, maksud gue, lo tuh lo belajar sastra atau apa? Enggak sih bang? Kagak sih sebenarnya. Lirik lo tuh ajib-ajib banget. Oh. Kayak nggak biasa gitu ya. Iya. Maksudnya Iya, bahasa Rick. kata diksi-diksi yang lo pakai gitu. Sama nada bicara lu tuh ciri Apa khas tuh? banget. Anjing, ini apa ini ya? Kaku ya? Enggak. Enggak, kayaknya coba praktekin. Friend. Iya, itu kan pasti udah ketahuan. Bu. Saik friend. Yoi. Itu tuh ke bawah juga loh Ya bang. ini kebiasaan ya. Jadi gue dulu waktu kuliah itu ada fakultas teater. Kalau gue lewat gue dipanggil friend atau CS. Nah, gitu. CS gitu anjing. Kalau CS nih gue yang cleaning service nih anjing. Cuman friend ya itu akhirnya kebawa. Jadi dari bercandaan itu akhirnya jadi kebawa lah ya. Kadang-kadang asimilasi lah ya kalau gitu ya. Kalau brother itu kan dibawa dari keluarga ya, berarti begitu. Iya, Nah, iya. Jadi akhirnya lu dekat. Tapi kalau friend itu orang yang ketemu koneksinya, chemistry-nya karena bukan keluarga kan. Jadi gue menganggap friend lebih dekat dari brother. Tadinya gitu. Tapi kalau temennya pintar jadi provider tuh, Bang. Apaan tuh? Friend. Oh iya. Oke. Udah nggak ada tuh kali ya Udah nggak ada, provider Ada, ya. iya. udah nggak Masih kayaknya. Nggak udah nggak ada. Kemarin masih make. Apa? Lu masih pakai? Iya, cuman lemot. Iyalah. Dari dulu juga maksudnya kan, wah murah nih pulsanya nih. Iya. Maksudnya biar pacaran enak, malah konflik mulu. Berarti Morfem lebih sering nadanya dulu ya baru liriknya ya? Pasti nada. Gitu. Jadi nada, sebenarnya sound ini kan membuat terawangannya kayak kemana-kemana nih ya. Iya. Kalau Pandu emang ini romance nih, gue ngedengernya gitu. Sebenarnya itu kan abstrak ya, misalnya ya gitar dia kan berisik kan. Romance banget ya, kayak gitu. Karena dia lagi menghayalkan romance pas lagi main itu. Yang gue lihat itu sih. Ini romance banget nih, temanya ini gini gitu. Kayak rayakan pemenang kan. Pertama kan juga lagunya juga pasti cinta-cinta dulu dia kan. Terus pas bikin itu Freddy yang bilang, ini kayak lagu bola ya. Kayak lagu bola. Kayak lagu bola apa, saya kayak fans bola gitu. Can-can fans gitu ya. Oke, gue langsung wow. Cuman bola itu ngelepas orang ngelepas kayak atlet pergi gitu kan, kita punya harapan. Oke, gue punya nih cerita gitu tentang temen gue. Ya gitu, ke situ aja gitu. Itu gue ciptain juga pas lagi naik taksi ke arah macet ke arah tempat rekaman yang di Sijitos gitu. Oh, di situ. Ya, Pandu tuh emangnya udah sangat produser banget waktu itu ya. Dia udah punya, ya sekarang udah jadi produser gitu. Waktu itu dia masih embrio produsernya udah mulai Kelihatan meledak. Jim, sampai mana lo? Katanya. Gue di Blok M nih, naik taksi, deket kok gitu. Lirik mana ya? Belum ada. Berapa kilometer? Anjing. Terus gimana lirik nih? Gampang itu. Lu percaya gua kan? Anjing gitu terus deh. Lu di mana? Wah, baru 5 meter kali nih gue bilang. Argo gue udah gede banget gue. Lirik kemana? Udah dapet tema sih.
Kayak gimana tuh, coba lu nyanyiin itu. Belum ada. Wah, iya pasti lu bayangin pandunya kan, gue sebagai produser. Tokai, katanya, oh ya udah. Terus akhirnya lancar gitu. Udah lancar nih, lirik udah ada belum? Wah tenang aja lo, friends. Sampai sana gue lempar aja kertas, tuh. Wah anjir. Udah gitu kan, ngomongnya gitu, oke nih, ya gitu. Temanya apa? Tentang kawan gua. Oke nih, kasih Freddy yang bilang itu lagu kayak bola. Iya ini buat bola masih bisa nih. Kayak gitu. Dia ngomong, kenapa bola sih? Dia bola, atlet olimpiade, masuk nih saya udah tag ya gitu. Jadi emang sebenarnya kan musik itu kan interpretasi ya, maksudnya lo dengan instrumen. Makanya ada orang yang akhirnya, aduh nggak usah pakai lirik deh, instrumental aja biar orang bebas aja gitu, terus dikasih judul. Ya itu kan biar orang, ya musiknya pernah terus dibilang in love at the last bed, begitu misalnya kayak gitu. Wah ini jorok nih pasti nih ya gitu. Wah melodinya jorok nih ya gitu. Wah gitu. Nah itu kan sebenarnya kan emang digiring interpretasinya. Kalau sama lirik udah benar-benar di framing gitu. Jadi orang instrumental emang udahlah biar lebih lepas lagi gitu. Kalau gue bilang gitu. Nah dialog-dialog itu di Morfem yang gue suka. Interpretasi ini, wah enak banget gitu. Eksplorasinya enak ya, maksudnya dari sana sini gitu. Jadi serius banget gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Bang. Terus lo kenapa udah nggak menyematkan nama Danger lagi Bang di belakang? Danger? Iya. Nggak dipakai untuk media sosial gitu oh, kan? Danger. Ya, Dulu kan Jimmy Danger itu kan emang julukan orang-orang ya ke gue ya. Indra Ameng tuh. Oh si White Shoes, ininya manajer White Shoes. Dulu. Jadi kalau lo tahu awalnya, gue bikin email zaman-zaman Yahoo lah. Iya, udah nggak ada tuh email gue. Jadi ada lagunya Iggy Pop kan, Give Me Danger, Little Stranger gitu kan. Terus si Batman suka manggil suka nyanyiin gitu, Jimmy Danger, atau kalau lagu Black Flag, Jimmy. Gitu. Makanya pameran gue Jimmy namanya, Jimmy gitu kan, dari lagu Gimme itu. Wah boleh juga nih, gue bikin email lo perlu buat saya lagi aktif di Ruang Rupa lah waktu itu untuk komunikasi semua segala macam, koordinasi dari ini. Anjing, ya udah deh, gue bikin apa ya? Wah ingat Batman pernah ngomong gitu, Jimmy_Danger@yahoo.com, segoblok itu aja. Terus dan gak ada yang make lagi. Apa? Nggak tahu deh sampai sekarang. Terus Danger itu, terus passwordnya biar kayak lagu itu, Little Stranger. Ya, lo bukanya udah nggak ada sih emailnya. Little Stranger, tapi gue balik-balik itunya tuh konfigurasinya. Terus kata Ameng, udah ada in belum? Ameng kan menjabat lah di Ruang Rupa. Email lo udah ada, itu mau Jakarta lah, gue inget banget. Nih email gue, Jimmy Danger, anjing Danger. Ameng tuh akhirnya kemana-mana, Danger, ngomongnya gitu. Nah akhirnya dia tuh, Danger, akhirnya pas lagi apa, wawancara majalah, Jimmy Danger gitu. Tapi awalnya kenapa gitu. Nggak lu pakai lagi Bang sekarang? Ya kalau nge-DJ sih gue masih pakai. Oh masih pakai. Jadi biar agak beda. Misalnya kan gue DJ playlist juga gitu ya. DJ apa namanya? DJ selector lah ya. Gue di DJ karaoke. Enggak, selector kalau gue. Selector. Cuman ya gitu, pangrok itu kayak enggak. Kalau gue setel ya pernah sih ada satu cewek pakai celana pendek yang gini. Wah, akhirnya Renjo gitu. Biasanya kagak. Biasanya wah beringas-berangas mulu. Pernah satu tuh. Pas di Beer Garden gue inget banget tuh. Anjing kece, muda, celana pendek. Lagunya ini lagi Teenage Kick. Terus dia joget anjing. Gue juga, wis. Keren banget anjing. Ya, sekali doang itu. Itu prestasi gue cuman itu doang. Kalau Batman kan setiap dia puter apa, ceweknya banyak banget gitu. Gue belaga temen dia ngasih bir gitu. Yo. Pas gue kok cuma satu, tapi ini keren banget sih. Akhirnya gue ingat. Itu semacam prestasi ya? Prestasi, beneran. Itu prestasi gue sebagai DJ selector. Ya, tapi nyambung loh. Apa? Batman juga dipanggil dari lo juga ya Bang? Iya, Batman. Tapi Batman manggil dia Danger. Iya, kalau Batman kan emang, ya dia sebenarnya emang gara-gara kaosnya dia yang dipakai setiap hari. Setiap hari pakai kaos Batman mulu. Dan kakaknya katanya. Dan lagi Batman apa sih ya, Michael Keaton tuh yang kedua apa satu ya? Pas 1-2 ya? 1-2. Nah dia tuh selalu nyebut, udah kaosnya Batman, udah gitu nyebutin dialognya suaranya berat kan. I'm Bruce Wayne. Wah dia selalu gitu tuh, lu kurang gila lu. Gila Batman ya gitu. Akhirnya gue panggil Batman. Praktekin gitu aja. Masih apal tuh dia tuh, line-line itu tuh. Dia seneng banget film itu soalnya.
Iya iya. Oh berarti lu make nama Jimmy Danger buat DJ mungkin karena nge-DJ kan? Iya, jadi ya Karena biar beda aja. DJ kan, Danger Jimmy. Iya. Iya dibalik DJ. Udah apa tuh Oke. Danger Dope ya apa sih? Iya. Nah, terus awal kemunculan lu tuh kan dandan lu nyentrik tuh Bang ya. Oh. Lu tuh pernah dibully nggak sih Bang? Diketahui anak kecil pernah. Oh, gitu. Di microLED. Ya gue dulu kan emang sehari-hari pakai celana hijau gitu ya. Hijau atau garis-garis ya gue pakai aja dulu gitu kan maksudnya. Terus rambut gue jambul, terus gue tidur. Gue bangun, anak kecil depan gue ketawa-tawa. Mah, rambutnya jambul. Ketawa. Siapa namanya? Tapi anaknya keren. Anak itu gue lupa sih itu ke arah Pondok Kelapa lah. Ya kayak gitu sih paling asik sih. Siapa namanya? Namanya sih nama-nama ini Robi atau apa? Robi om katanya. Tos dong. Terus gue tidur lagi. Anjing gue kayak narkoba nih gue. Padahal gue ngantuk. Emaknya sudah megangin anaknya gitu. Terus gue tidur lagi gitu. Ya gue selalu nyender karena ada kaca microLED. Iya. Ya itu gue paling yang gitu ada gitu kayak gitu-gitu. Gimana Bang pendapat lu tentang fenomena nonton konser musik ngerekam pakai HP? Kan banyak tuh sekarang tuh. Ya, itu kan zaman sih, Bren. Iya. Itu zaman. Lu terganggu gak sih Bang? Pendapat lu gimana? Kagak sih. Enggak ya? Kagak. Ya zaman sih. Oh gitu ya. Kan ada tuh yang Soalnya terganggu. ada beberapa musisi juga bahkan yang lagi ngerekam HP dibanting, musisi luar negeri. Ada. Kalau lu nggak masalah ya? Punya masalah sih dia itu. Jadi sebenarnya gue ngeliat Malik tuh keren tuh. Udah angkat semua handphonenya, dia apa dinyalain terus, jadi dimainin. Oh lampunya. Oh iya. Jadi movement. Iya, Gue lebih suka sekarang kayak gitu. oh, Ya, gitu emang, ya. emang kondisinya begitu. Kalau gue sih emang nikmatin aja sih. Mendingan HP daripada lo bendera-bendera band rock yang kayak Iya, iya. band rock lain gitu. Oh gambarnya kupu-kupu. Gede banget, kan nutupin yang belakang ya. Gue suka senang itu. Bandnya kagak main, benderanya ada. Gede banget, bendera sampai 3, kadang 3. Panjang 3 biji. Asli. Ya Allah, lo kagak bisa kelihatan tuh yang belakang kelihatan nggak? Kakak? Turunin nggak? Gue suruh turunin. Gue suruh turunin. Atau giniin, ini bola gitu. Iya. Set, mania. Gue lebih terganggu yang itu. Iya. Tapi kalau ada pada ini, toh kita juga kebantu dia gitu. Menyebarkan publikasi. menyebarkan beritanya Iya gitu. sih. Ya cuman emang ada sih sebagian yang dek. Iya. Ya itu urusan mereka, kalau gue bilang sih. Kalau gue ya salah sendiri, lu gak bakal ngerti. Tapi kalau gue kemarin di Bandung, main, itu banyak yang memvideokan gue gitu ya, pada mention ke gue. Tandanya banyak tuh, kayak tangan kan. Tapi itu acara seru banget. War. Tandanya mereka, wah mungkin ada yang begini, Nikmatin. ada jadi gue nggak ganggu. Itu emang udah zamannya sih. Iya. Tapi pernah nggak sih Bang manggung tapi segini nih kameranya Bang? Iya. Apa? Oh nggak pernah. Emang ada yang gitu ya? Ya kalau misalkan Nggak ada. nggak keganggu gitu kan. Itu kelakuan dia. Enggak, gue pernah ngeliat ada band apa yang namanya waktu itu ya, lupa gue. Beatnik atau apa ya? Ya vokalis Beatnik atau band yang lamanya ya. Jadi dia bawa dokumentasi gitu ya. Handycam gitu. Nyanyi, wah, di kami di sini gitu. Gue ketawa, gue mau gue tonjok tuh. Itu Lu kan tim gua gitu. Itu kru. Itu ya teman-temannya Iya, dia, iya, cuman gue deket banget segini. Emang nggak ada zoomnya apa gue? Manual ya. Ya fungsinya zoom itu kan sebenarnya kan. Nah itu gue pernah ngeliat itu. Aduh, gua sampai lupa mau nanya apa tadi. Lu Upstairs udah hampir 20 ya? Apa udah lebih? Bang? Lupa gue, 2021 ya, 2020 ya. 20 tahunan ya. 21 lah hitungannya ya. Udah Kalau 21. Morfem 13 ya? Tinggi, dikit lagi 21. Morfem 13 kan? 13. Nah itu lu bisa mempertahankan. Cepetan tuh. Lumayan tuh. Lumayan ngangkat Bisa. durasi. Kata 20 menit ada tuh. Iya. Kamera rolling. Action. Iya kan, kapan lagi ngobrol sama Bang Jimmy kan? Nah, iya makanya tuh, Bro. Iya, kan. Kalau nggak dimanfaatin jadi Jimmy Mubazir. Iya, masih ada ternyata. Tadi Ya. sampai mana Bang? Ya sebagai gue juga akhirnya Jimmy maklum. Iya. Gue pakai tuh style. Tapi menjadi Jimmy Mulyana dong. Nah, Iya, Nayamo. Itu kayak Gila itu. bandnya ini, siapa? Bang Saleh.
Nayamulo. Nayamulo. Itu masih off the record tapi. Oh belum. Oh dia bikin namanya Nayamulo. Jadi tahu. Sebenarnya nama Nayamula, cuman doi Nayamulo digituin. Iya, Nayamula. Nah, akhirnya di-cut dulu deh. Iya, oke, siap. Tadi sampai mana, Bang James? Dua ini ya. Kenapa? Konsistensi. Ayo, Ya sebenarnya sih konflik ada di tengah-tengah itu ada konflik. Cuman gue berhasil mengatasi. Pasti yang baru sebelum konflik itu ada, ini gue pernah pengalaman ini. Nah itu cara langgeng dua-duanya, antisipasinya dapat. Tapi sebenarnya yang bikin menarik dari band itu adalah ya kayak tadi gue cerita soal Morfem itu. Prosesnya gue suka, proses berkarya Upstairs sama Morfem sama-sama seru gue. Cuman emang ini beda karakter banget. Nah ini karakter beda banget, jauh banget. Ya Upstairs tuh absurd, komunikasinya se-absurd-absurdnya itu Upstairs. Itu gue enjoy-nya minta ampun. Gitu, gue dengan Kubil yang anehnya itu gitu kan. Sorry Bil. Ya, maksudnya Kubil tuh bahasanya sedikit, jadi gue harus berpikir gini ya, kayak gitu. Iya. Kalau di Morfem lugas. Makanya mungkin lagu gue di Upstairs akhirnya lebih puitis nih gara-gara komunikasi gue kayak gini. Dan gue enjoy keduanya. Ya kalau di Jimmy Jazz, ya gue mau salah-salah di situ. Gue mau pengen pesta pora lah. Zaman-zaman gue dulu yang nggak kesampaian, ya kayak gitu. Gue bikin bandnya apa yang nggak kesampaian. Gue dulu pernah pengen jadi gitaris banget, cuman zaman tahun 80-an belajar gitar tuh susah. Yoi. Ya kalau lo ini apa, misalnya datang, wah, pakai MBS Bang, MBS. Nggak ada dulu. Nggak ada belum. 90-an. Ya MBS kan chord. Kalau ini kan Iya. dia kan segala lick, segala tutor, segala macam gitu. Gimana tuh? Oh lo mau? Nih. Gimana ya? Itu tahun zaman itu segitu. Susah banget. Gimana ya? Oh gitu ya. Udah deh. Untung ada punk rock masuk lah ke Indonesia gitu ya. Kan telat punk rock kan. Iya. Pas gue denger punk rock, ini mah gue bisa. Gitu. Jadi akhirnya gue bikin karya gitu. Cuman emang waktu dulu yang punya yang ide gue ini nggak bisa kesampaian. Karena teman-teman tuh demennya tuh skill gitu ya. Sebenarnya gitar gitu ya. Setelah zaman Van Halen, zaman kayak gitu, terus pas thrash metal ya maunya main Testament atau Metallica gitu. Metallica ya. Susah ya kalau bilang. Ini susah banget gitu. Terus yang ke bawah yang punk rock yang hura-hura gitu nggak ada yang mau zaman gua. Ramones itu ya belum masuk ya? Ramones berikutnya akan masuk gitu. Cuman akhirnya gue pas sekarang gue mau bikin main apa aja banyak yang mau main sama gue gitu. Maksudnya bukan maksudnya. Iya. Wangi. Bukan wangi, bukan. Jadi maksudnya ini gue udah bisa gue bilang ini project gue. Terus gue calling teman-teman gue terangin seru karena informasi udah nyampe, musik seperti itu ada gitu. Atau kita bisa bikin musik baru dari musik-musik yang ada gitu. Ya, kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah gampang. Kalau dulu gue cuma dibilang lo pemimpi lo. Gitu sama teman-teman gue gitu. Bikin band, kita akan rekaman. Itu buat zaman tahun 91, 90. Itu terlalu ambisius ya? Terus ambisius, pemimpi, keblinger. Makanya gue bikin band namanya The Blingers. Gara-gara itu, oke nama bandnya The Blingers, anjing. Begitu ya. Wah, udah serah lo. Gitu. Sampai itu. Terus kalau kita lagi reuni, gile, bener juga lo ya gitu ya. Gitu. Ya itu namanya passion, gue serius, gue bilang. Lo kagak percaya sih, gue bilang. Untung jadi ya bang? Iya, untung jadi. Gue bisa gituin dia. Debt collector kan lo, masang tampang sangar doang. Gitu. Gue sama sangar gue bisa gue jual. Kalau zaman dulu rekaman berapa sih bang? Waduh. Harganya? Anjir, Iya, lo mau. Zaman dulu. Ini harus nanya sama Jaya Rocks ya. Itu atau Trison gitu. Gue juga Trison anjir. Lu ngalamin gak sih zaman dulu? Ngalamin. Iya. Ini dulu kan pakai pita 8 inch tuh, yang segede gini ya. Zaman itu beli pita harganya kalau nggak salah 750 sampai 1 juta. Anjir tuh udah segitu ya? Zaman dulu. Nonton Metallica aja cuman 35.000. 35.000? Metallica. Oh yang di bak Metallica pertama 35.000. dulu ya? 35.000 rasanya tuh udah kayak hampir 1 juta. Nah gimana ya harganya segitu? Jadi ngerekaman itu mimpi, cuman ada orang kaya yang bisa rekaman. Terus ada kalau orang kaya, orang dalam, orang kaya yang disupport sama orang tua. Iya, sama support sama orang tua atau band yang beruntung dapat bohir gitu, ya enggak ya? Dari bohir Shanghai biasanya gitu. Kayak gitu zaman dulu. Zaman dulu selalu begitu. Jadi kalau gua, waduh, skillnya pas-pasan.
mana ada bohir yang mau, apalagi orang tua gue gitu. Ya, orang tua gue, lu yang bener-bener aja dah, gue paling ngomongnya gitu doang mak gue. Cuman pas ada punk rock, terus gue, ya itulah gunanya knowledge lah ya. Masuklah punk rock, kok rekamannya jelek gini ya? Kok enak gitu. Kotor gitu ya. Ya kalau buat zaman dulu mah jelek lah. Kita denger Metallica, Van Halen gitu. Iya. Cuat gitu. Masuk Misfit, Dehumanizer, jelek banget rekamannya ya. Skill gitarnya juga gini-gini aja gitu. Terus kok enak ya, cool. Terus gue liat teman-teman gue banyak yang suka. Wah ini ada pasarnya. Waktu SMA gue denger gitu. Gimana nembus ini? Ya itu. Karena gue konsisten terus bikin, akhirnya gue tahu. Jadi pas lo tau Jimmy Jazz kan sejelek itu mungkin rekamannya tapi dapat kan maksudnya lo dapat roh yang gue kasih gitu. Sebenarnya itu udah cukup. Sebenarnya gitu. Cuma kalau lo pengen lebih melebarkan, ya cakepin dikit gitu. Cuma kalau buat rohnya doang ya kecil lingkupnya. Jadi ya kayak gitu aja musik lah sebenarnya. Tapi lu nyangka nggak sih bisa sampai Jimmy yang sekarang sebelum masuk kuliah ya kan? Nggak tahu deh, gue nggak sih. Cuman sebenarnya gini deh, kalau lo bikin sesuatu, kalau contohnya gue ntar tadi sombong gitu ya, gue contohnya temen gue aja deh. Ini kayak lagu Rayakan Pemenang. Lagu itu tentang Reza Avicenna. Gue kasih tahu deh sekarang deh biar ini. Ini kan terjadi juga di hidup lo. Jadi dia anak sinema. Lu sinema ya? Gua seni rupa. Oh seni rupa ya. Oh dia anak sinema. Dia itu kalau nggak salah sound engineer gitulah ininya rekannya. Terus tiba-tiba senang nulis manifesto lah. Berarti di angkatan gua yang nulis manifesto jarang. Dia salah satunya. Cakep-cakep gitu manifestonya. Terus Reza Avicenna ini tiba-tiba kita udah pada lulus, dia pindah ke keramik. Dari sinema, dari sound ke keramik. Anjay. Seni rupa yang keramik ya. Keramik mau jadi apa sih sebenarnya gitu kan. Kriya keramik gitu. Mau jadi apa lo di kriya keramik gitu. Gue mau jadi seniman. Itu gue ketawain waktu itu dia. Lu gambarnya hancur, friend, gue bilang. Jadi seniman gitu. Enggak, gue tuh ada pemikiran yang buat gue nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Cuman saat itu nggak masuk akal. Terus dia mulai performance art di kampus gitu, di dalam performance yang ajaib, absurd gue. Ini sih nggak ketangkep nih mana orang Indonesia pasti gitu. Cuman dia yakin gue bisa. Akhirnya dia sampai diundang ke India, diundang ke Brazil, sampai akhirnya karya performance artnya dia yang namparin muka itu di video art gitu, ada di New York Museum of Art. Itu tahun berapa? Itu tahun 2005, 2004 kayaknya ya, atau sekitar 2006 ya, 2000-an tengahan gitu deh. Itu dia di situ. Sejajar sama Keith Haring, Basquiat, Jasper Johns, ya ada dia di situ. Orang Indonesia. Gokil juga ya. Sekarang dia akhirnya jadi salah satu kurator di Documenta Jerman dan ngajak anak istrinya ke sana. Kayaknya mau tinggal di Jerman sekarang. Nah itu maksud gue, lo kan nanya, lo ngebayangkan sih ntar jadi gitu. Dia juga nggak ngebayangin anak itu. Cuman dia mah seneng, nggak mau tahu. Akhirnya itu jadi doa akhirnya. Karena gue sekarang udah ini ya, udah agak lebih wiser kali gue ya. Jadi itu akhirnya jadi doa buat dia. Dan diijabah akhirnya jadi seperti itu. Walaupun dia nggak secara literally berdoa, tapi itu doa loh sebenarnya kayak gitu. Jadi ya kayak gue bikin konservatif buat Aryo, buat The Adams. Karena gue nggak ada duit buat bayar dia mixing. Dan gue dengan gobloknya, dengan sotoynya, gue bayar pakai hits nih. Yaudah mana hitsnya? Aryo bilang begitu. Itu kita lagi doa lagi sebenarnya. Yo, mana hitsnya? Mana lagu lo? Cari. Wah ini nih kayak Chandra Darusman. Gue ngomong gitu dulu. Ya lagu yang itu. Keceng. Awalnya tuh kayak lagu Chandra Darusman tahun 80-an kalau gue dengerin. Ini aja kayak Chandra Darusman. Oh iya, ini ya agak apa? Liks-liksnya agak jazzy gitu ya. Yo, terus gue tulis. Gue kasih dia. Ini gue kasih hits, gue terima hitsnya kata dia. Hits kan? Iya, itu banget. Itu doa, Bre. Itu. Walaupun tanpa ini, makanya berkata itu Yang baik-baik. Iya, kayak bener itu. Bener. Mungkin waktu itu gue dengan pemikiran yang ini hits, gue ikhlas ngomong itu, Aryo udah menerima, gue terima hitsnya. Kentang memang sampai sekarang tuh. Gila ini ya yang gue tulis lirik doang sih ya, nada dari Aryo. Bisa begitu ya. Nah, contohnya gitu. Apa yang dilakukan Reza Avicenna, gue sama Aryo, gue sama Upster, gue sama Morfem. Itu anak-anak selalu nunggu gue ngomong hits gitu misalnya. Ini lagu gimana? Cakep, oke. Pas lagu udah mixing kelar, denger
gimana Jim? Ini hits nih. Woi, ada pada gitu. Itu kita lagi doa, Frank, sebenarnya. Ya gitu. Tanpa sadar itu sebenarnya terjadi tuh energi lo masuk ke melesat ke atas. Tuh. Mungkin lo bisa bikin ide produk buat Haum kali biar jadi Apaan? hits. Habis itu. Coba. Hits. Gila. Udah jadi dukun gua. Bang, gue pernah baca artikel. Ah. Musik yang keren tuh nggak dikenal masyarakat luas. Nah, Nggak itu dikenal. kata lu tuh. Masih ingat lu, Bang? Mungkin ingat sih. Nah. Mungkin lu salah tangkap. Tapi kata-katanya kayak gitu. Iya, benar. artikelnya. Benar itu, benar. Mm-mm. Musik keren itu belum tentu dikenal sama masyarakat luas. Karena kan yang dikenal sama masyarakat luas, kalau buat gua, itu musiknya akan ada strategi-strategi untuk massal ya. Tapi bukan itu jelek juga sih, bagus. Ya, berarti kalau zaman sekarang ngincer viralnya lah ya. Enggak juga sih, Enggak bukan juga. gitu maksud gua. Jadi gua waktu itu denger The Kuda lah, atau The Johnson gitu, yang paling muda lah, The Johnson. Gua ngerasain lagu itu, rohnya dapet gue. Maksudnya, wah ini lagu enak banget, sampai gue repeat sampai gue sekarang terharu denger, kok ada nadanya bikin gue haru ya gitu. Ini ada apa? Gue nggak tahu nada banget gitu soalnya. Tapi kalau secara logika gue, rekaman ini sangat sempit gitu, nggak dimastering selebar yang bagus, yang celing cetang, kreng gitu nggak ada. Mungkin dia nembus ke pasar banyak, mungkin nggak nembus. Tapi beberapa orang yang seneng musik, dia pasti seneng lagu itu gitu. Nah, itu gue kayak gitu. Maksud gue cerita gue gitu. Cuman biasanya wartawan agak suka Twist. bukan nge-twist sih, maksudnya nangkapnya segini kali Iya, ya gitu. Kayak Makanya yang, gitu. yang lo tangkap mungkin. Enggak, makanya justru gue bertanya. Mungkin dari lo baca itu juga udah terdistorsi kali, Pren. Jadi maksud gue gitu gitu. ya. Jadi band gak ngetop itu belum tentu musiknya nggak enak. Gitu. Oh, gitu. Bisa aja dia emang nggak ini promosinya nggak asal-asalan gitu. Ya kayak Atau belum aja kali ya. tahu Demar Mars gitu misalnya. Iya. Tahu itu masih tahu kan. Orang luar nggak tahu gitu. Soalnya kayak Mogi Darusman gitu misalnya kan. Lo tahu nggak gitu. Chandra Darusman lo tahu, Mogi gimana gitu. Mogi nggak tahu. Nah, kurang tahu. Dodo Zakaria ada albumnya yang satu gitu. Nah, itu bagus-bagus, album yang bagus-bagus gitu. Nah, tapi nggak semua orang tahu. Gitu my friend. Yes. Dipanggil my friend. Nah, jadi kalau gue emang gue udah nggak mikirin musik yang bagus. Iya emang sih waktu itu gue denger kayak lagi kayak tadi malam di bar dengerin John Legend, ya emang bagus kan musik mereka, rekamannya, wah ininya mixnya cakep gitu. Tapi dengan yang mixnya jelek pun, itu kadang-kadang emang lagu kode bagus aja. Iya, benar-benar setuju sih gue. Jadi kayak mau rekamannya sejelek apapun, kalau emang lagunya bagus mah ya enak aja gitu. Enak aja, tapi ya pasti yang denger sedikit gitu. Jadi dicakepin itu biar yang denger makin banyak, ya gitu. Iya. Ada teman gue bang, yang suka denger lagu tuh bang ya. Ya. Misalkan nih, wah nih lagu gue banget nih. Tapi begitu lagunya banyak orang denger, dia nggak denger lagi bang. Oh itu emang ada pride untuk ini. Benar. Itu pride untuk bikin eksklusif gitu. Iya. Eksklusif. Ya gue ngeliat ini band ngetop lah, Anthrax. Dia punya album namanya Fistful of Metal gitu. Itu buat gue sih, ya itu dia belum dapat gayanya yang paling enak lah gitu ya. Ngegas teriaknya juga terlalu kekencengan kayak gitu-gitu lah. Cuman ada gitu artworknya juga aneh gitu, kan mukul gitu. Cuman kelihatannya kok tangannya keluar dari mulut, jelek ilustrasinya. Tapi karena Anthrax udah yang ngetop, itu album itu keangkat. Jadi gitu kan ya. Cuman ada waktu itu dia lagi diposting di blog, ada yang komen, Anthrax itu keren sampai sini, kelar, yang lainnya jelek. Banyak. Ngerti nggak lo maksud lo? Iya, Ya temen lo kayak gitu kan banyak, maksudnya banyak, kan. Karena dia pengen merasa lebih, gue musikal banget anaknya. Iya. Gitu. Padahal kan kalau cara lo denger normal, ini terbanyak terjadi ini ya gitulah. Iya. Sebenarnya emang ini belum jadi ini musik kayak gitu. Iya, kayak gitu sih mungkin, benar-benar. Jadi terus udah kayak gini. Ya gue juga pernah sih ada dalam fase gitu, bahwa saya gue fase demen demo gue pernah. Gue ada misalnya kayak Baskok, gue suka yang judulnya Boredom gitu. Terus setelah Pete Seely nyanyi, buat gue biasa aja gitu. Tapi sekarang gue denger Pete Seely semua. Ya gitu. Sama aja gitu. Sama Itu fase lah ya. Ada fase kayak gitu. Itu tahun berapa dia ngomong gitu? Baru aja bang. Baru, kira-kira 3 tahun lagi. Oke. Iya. 3 tahun lagi ya kali. Ini orangnya kebetulan bang. Oh dia.
Fase. Gue juga ada fase-fase gitu. Dari sekian banyak band lu, yang lu banget yang mana bang? Wah susah ya, gue hidup di dunia banyak ya. Itu gue semua sih kalau gue bilang ya? gitu. Upstairs itu eksperimental, cuman jadi gitu ya. Nah Morfem sebenarnya ini adalah part ketika gue lagi seneng alternatif rock nih dulu. Ini Morfem. Kalau Jimmy Jazz itu emang zaman-zaman gue lagi demen gitar-gitar crossing segala macam kayak gitu lah. Gitar-gitar kotor, distorsi. Ya itu, ya musik gue sih gitu-gitu aja gitu. Ya ada gue suka Bob Dylan, tahu nih, ntar gue bikin band folk kali ntar. Oke nih, terakhir. Oh terakhir? Belum deng. Iya. Masih ada 2. Iya. Lu pernah ngalamin star syndrome nggak bang? Star syndrome tuh kayak gimana ya? Star syndrome tuh kayak misalkan lu tiba-tiba orang biasa nih bang, terus lu keluar jadi terkenal banget nih, lu jadi takut gitu, jadi entah jadi sombong atau jadi apa? Lu ngerasa gitu. kayak, ya gue udah terkenal nih, lu nothing gitu. Gue sih nggak merasa ya, cuman karena gue emang dari underground kalau gue bilang. Di underground lu sama rata gitu kan. Ya gue nggak dapet treat yang seperti itu. Cuman emang ada beberapa orang yang sempat wah Jimmy sombong gitu. Gue nggak peduli sih ya. Ya maksudnya waktu itu mungkin gue lagi nggak sempet membalas sapaan lo atau muka gue terlalu serius gitu. Gue sih nggak memikirkan perasaan orang lain akhirnya kalau untuk ini. Kalau gue pikirin tujuan gue nggak nyampe. Cuman kalau gue nggak, ya gue akan berusaha untuk, ya emang sih ini kayak terakhir aja gitu. Gue mau nonton seri Bombshell, wah di sini katanya di sini wah aja ya gitu ya. Tapi gue nggak merasa itu sesuatu yang mengganggu gue ya maksud gue. Cuman wah ini nggak bisa nonton gue ya, jadi ya udah ya mau tanda tangan apa ya gue layani gitu. Cuma kalau gue lagi buru-buru ya gue buru-buru. Ya gitu emang mau di ini ya buru-buru maksudnya. Masuk ke bis jam segini kita caw ke alat aja. Nah itu tuh itinerary emang harus kan. Ya itu emang gue akan kayak gini. Cuman kalau gue sekarang udah gue nggak merasa pernah kejadian kayak gitu ya. Gue baru tahu nih star syndrome gitu maksudnya. Star syndrome. Atau stardom. Kalau stardom memang ya mau nggak mau pasti kan sekarang udah itu. Cuman ya gue menangkap itu sih asik-asik aja sih gitu. Enjoy aja. Tapi lo sekarang kan lagi kayak apa gue nggak tahu ya maksudnya dari dulu atau sekarang lagi sering sepedahan bang. Itu triggernya apa sih? Zaman 90-an gue emang ke sekolah gue naik sepeda. Satu ke sekolah sepeda, terus abis lulus SMA gue nggak langsung kuliah, gue kerja dulu 3 tahun tuh. Gue bersepeda di situ, komuter lah. Ya sebelum ada bike to work, gue bike to Metallica. Jadi ya, karena kerja gue kan di Kampung Melayu. Gue masih training, gue masih dapat duit training. Jadi kalau gue hemat 2 minggu, gue bisa beli tiket Metallica. Akhirnya gue memutuskan kerja naik sepeda waktu itu. Jadi dengan duit training itu gue bawa ransum, bawa bekal dari rumah buat nonton Metallica. Jadi sebelum bike to work, gue udah bike to work. Ya dari Pondok Kelapa ke Kampung Melayu bolak-balik. Gue belum ada BKT, belum ada lah waktu itu. Jadi lewatnya blusuk-blusuk gitu. Itu naik sepeda apa? MTB 26. Oh, MTB 26 single speed, cuman gue agak tinggiin gitu. Apa itu yang trigger lo bikin single speed ya? Maksudnya nostalgia, itu yang... Itu juga. Tapi walaupun itu gue juga bercita-cita waktu itu, karena tahun 90-an awal itu, misalnya ada MTB itu ada versi murah, versi mahal. Which is versi murah itu pasti single speed. Cuman ada tempat-tempatnya. Jadi ya maksudnya produsen zaman dulu tahu gitu ya, yang beli juga ada orang miskin. Salah satu gua. Kalau beli ini di sini gitu kan. Salah satunya gue gitu, wah, geometri cakep nih. Tinggal gua cat putih beres, gua angkut gitu. Mereknya Senator, gue inget banget. Senator anjir. Iya, bentuknya tuh sama kayak Bridgestone gitu, yang sebelahnya ada Bridgestone cakep. Gue pengen kayak gitu tuh, gue pilok putih semua gitu. Kayak gitu. Sama waktu itu. Terus akhirnya gue udah kerja tahun ketiga baru tuh grup set masuk. Grup masuk terus ke nanggung ya. Iya, terus gue naik sepeda ke kampus. Patah lah tuh sepeda gue, makanya gue bikin Who Stole My Bike. Gitu. Tahun 98 patah sama si Batman, kawan gue. Batman lagi. Gue jogrogin di ruangan patung, tiba-tiba hilang. Sak semuanya. Gue curiga ada karya temen gue yang las-lasan gitu. Ini kayak sepeda gue salah satunya nih. Dia suka final object gitu kan, dilas-las jadi bentuk apa. Kayaknya ini sepeda gue. Ada yang bulat kayak. Gue curiga itu. Nah ini Haum punya produk nih bang nih buat lo nih. Ini apa nih buat apa nih? Ini sunstick. Oh gue kira buat oli. Jadi buat apa ngeprotek itu lo lah. Maksudnya dari sinar UV. Gitu. Dan ini karena sunstick jadi ini bang
beh, kagak usah pakai tangan, Oh, gini aja, udah kayak gitu coret-coret crayon. Tapi bentuknya laki ya, nggak terlalu cewek kan. Terus tadi gituin. Enggak gua. lah, ini gini aja, ambil apa ini minum kayak apa? Kulit gua sensitif, aman kan nih? Aman dong, produk kamu cuma aman untuk kulit yang sensitif. Nah sebelum pakai ini lo pakai ini dulu yang tadi udah lo doain nih bang. Repot juga ya. Kagak, ini buat cuci muka. Oh, cuci muka nggak aman. Cuci muka aja ini pakai wash on, betul. Ini juga sama. Jadi kombinasinya nih kombinasi tepat untuk bersepeda bang. Oh, gitu. Iya. Masuk gaji naik. Ya kan. Gitu ya, mungkin ya gue sih ngeliat lo yang dulu sama yang sekarang sih, ya gue masih ngeliat lo seorang Jimmy yang sama sih maksud gue, maksudnya yang tadi kalau lo bilang star syndrome. Nah, terakhir nih bang ya, mungkin lo ada pesan-pesan kali buat seniman muda gitu. Maksudnya gue nggak tahu ya, mungkin lo udah pernah ngomong ini di mana, tapi buat Haum lah, maksudnya apa nih pesan-pesan buat seniman muda sekarang nih? Sebenarnya sih yang tadi enak tuh. Jadi ketika lo punya niat sesuatu gitu ya, terus lo udah membulatkan tekad lo berafirmasi bahwa lo akan sukses, itu sebenarnya doa lo gitu. Jadi afirmasi itu mungkin orang yang produk import lah ya afirmasi. Jadi sebenarnya itu doa lah kalau gue bilang afirmasi itu afirmasi itu. Jadi kalau lo mau afirmasi sebuah karya lo untuk menjadi sukses, ya insya Allah lo sukses kalau gue bilang sih gitu. Jadi buat seniman-seniman itu ya, kenapa susah? Ya lu udah bilang susah, ya lu susah hidup lo gitu. Gitu. Di awalnya udah buruk ya. Ini orang gak ada yang nerima karya gua, karya gua tuh berat gitu. Emang gak nerima lo berat. Gitu. Karena lu udah ngecap diri lo begitu. Gitu ya. Iya, udah juga sih. Iya kan. Berarti abis ini kita ngeband bareng Bang Jims. Ada manajer gua ada. Kan nama bandnya Jimmy Haum. Iya. Harimau jadi ya. Kan doa dulu. Kita siapa tahu. Udah dipanggil my friend. Tokai lo. Gimana gitu kan? Ya oke lah. Mungkin itu keseruan kita ya, maksudnya ngobrol bareng Bang Jimmy gitu yang selama ini kan kita ngeliatnya Bang Jimmy tuh untouchable nih gitu. Ternyata Ya karena lu berpikir begitu. Wah. Betul. Oke, Bang Jimmy touchable sekarang. Ya terima kasih juga buat insight-insightnya Bang ya kan. Emang ada tadi ya? Wih, banyak. Lo nggak Itu sadar mungkin. kalau ada yang bisa nangkep. Kalau nggak bisa ya gitu. Itu tergantung daya. Daya masing-masing. Betul. Oke. Ya, thank you ya yang udah nonton. Saksikan lagi video selanjutnya dengan siapa lagi ya nanti ya? Siapa Bang? Mungkin ada request. Priscilla Jamail, friend. Thank you. Thank you. Thank you, my friend. Thank you, Bang Jims.